Ya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung. Dan sekarang ini kami berlokasi di Los Angeles, California, USA, atau Amerika Serikat. Ya, saya adalah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, saya sangat bersukacita hari ini bahwa kita bersama-sama akan sekali lagi mendengar firman Tuhan yang akan di-share hari ini melalui Alkitab. Jadi semua ada ayat-ayat dari Alkitab, bukan pendapat saya. Kita akan belajar Alkitab. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami mohon juga Engkau berikan kami roh yang baru, bahkan hati yang baru, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan juga menyimpan dalam hati kami. Hamba mohon Roh Kudus-Mu memenuhi hamba pada saat ini, supaya ketika hamba berbicara, itu semua dipimpin oleh Roh Kudus. Demi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Dengan itu, saudara, kita akan melihat note dulu sebelum saya masuk dalam judul. Note saya tulis seperti ini. Sebagai umat Kristen, yaitu jemaat atau gereja Kristus Yesus, di mana-mana negara, kita sangat kurang sekali untuk berpartisipasi di dalam dunia apa? Penginjilan. Khususnya di hari terakhir ini. Notis saya tahu seperti ini, Bapak. Nanti saya jelaskan. Alasannya apa? Alasannya itu satu, kurangnya pengajaran-pengajaran yang jelas, katakan jelas, yang jelas tentang apa itu penginjilan atau memberitakan Injil Kristus. Nomor dua, alasannya yaitu tidak ada rasa mau apa? Terlibat. Enggak mau terlibat. Bukan tugas saya. Tugas pendeta, tugas orang lain, tugas panitia. Yang nomor tiga, rasa apa? Masa bodoh. Atau tidak penting. Makanya di hari terakhir ini banyak kita gereja-gereja atau murid-murid Tuhan Yesus tidak mau memberitakan Injil. Bukannya tidak tahu, tidak mau. Kalau kita tidak pergi, kita tidak akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kamu akan diberi kuasa kalau apa? Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Jadi saudaraku, kita akan belajar hari ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini bukan hanya kita dengar, tapi kita lakukan. Kalau tidak, kita menjadi apa? Pendusta. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita dengar, kita tidak lakukan, kita mendustai diri kita sendiri. Amin. Banyak kita orang Kristen di dalam gereja menjadi pendusta. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan. Kalau mendustai diri sendiri jelek tidak? Mendustai orang lain. Apalagi kita mendustakan diri kita sendiri. Kita ke gereja, kita keluar, kita jadi pendusta. Makanya saya akan ajarkan hari ini bahwa kita penting supaya menjadi orang Kristen yang tidak pendusta. Oke, jadi judulnya saya taruh seperti ini, Bapak Ibu. Haruskah, katakan haruskah? Haruskah Kristen memberitakan Injil? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kita akan jawab hari ini. Must Christian preach the gospel? Kita akan masuk note dulu. Maksud saya poin nomor satu. Poin nomor satu ialah kita akan pelajari Yesus memberitakan Injil. Jesus preach the gospel. Dengan itu kita akan lihat note, saya taruh seperti ini. Salah satu hal yang paling penting di samping kematiannya di kayu salib,
yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk apa? Memberitakan Injil kepada manusia, baik yang masih hidup, bahkan roh-roh yang telah mati pada zaman. Oh, Pak Ritio, masa Tuhan Yesus kok memberitakan Injil kepada orang mati? Sabar, saudara. Kita akan belajar. Kita baca Markus 1 ayat 38. Jawab Yesus, marilah kita, yaitu Yesus dan murid-murid, pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku, yaitu Yesus apa? Memberitakan Injil, karena untuk itu aku, atau Yesus telah datang. Nah, ayat yang sama saya taruh Lukas 4 ayat 23, kita baca. Tetapi ia atau Yesus berkata kepada mereka murid-murid, juga di kota-kota lain aku apa? Aku apa? Harus. Aku apa? Harus. Siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Aku harus apa? Memberitakan Injil apa? Kerajaan Allah. Sebab itulah aku apa? Jadi ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Dia harus memberitakan Injil. Untuk itu dia diutus. Kita baca Matius 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas muridnya, pergilah ia atau Yesus dari sana untuk apa? Mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ini Tuhan Yesus, saudara. Dia datang sebelum dia ke kayu salib, dia memberitakan Injil. Kita baca dengan cepat 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah, katakan telah mati berapa kali? Sekali, saudaraku. Tuhan Yesus tidak pernah akan mati 2 kali. Sekali untuk segala dosa kita. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia naik ke surga. Jadi jangan saudara tunggu lagi sampai Tuhan Yesus datang baru bertobat. Karena dia telah mati untuk apa? Sekali untuk apa? Dosa kita. Sekali. Ia Yesus yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia Yesus membawa kita kepada Allah. Seperti saya katakan sekarang. Continue saya bagi 2 ayat 18. Ia Yesus yang telah dibunuh dalam keadaan apa? Sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Dia mati sebagai manusia karena roh Allah harus Eli, Eli, lama sabatane. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya dia mati harus sebagai manusia. Allah bisa mati enggak? Enggak bisa mati. Tapi yang telah dibangkitkan menurut roh, atau bahasa Inggris by the Holy Spirit. Artinya siapa yang membangkitkan? Roh Kudus. Dia nggak bangkit sendiri, kita sudah belajar. Oke. Ayat kelanjutan 19. Dan di dalam roh, atau by the Holy Spirit. Di dalam, atau bahasa Inggris by the Holy Spirit. Itu juga ia Yesus pergi apa? Memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi ini ketika Yesus dikubur, Yesus dalam keadaan dia tiga hari ini, dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu roh-roh orang yang telah mati. Baca ayat 20 supaya jelas. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Saya tanya, kalau dikatakan kepada roh-roh mereka yang dahulu pada zaman Nuh, kira-kira masih hidup nggak orang-orangnya? Kira-kira masih hidup? Ya udah mati. Orang-orang udah mati, roh-rohnya di penjara. Saudara. Makanya Tuhan Yesus memberitakan Injil supaya dibebaskan. Selamat. Yang para Nuh yang tidak taat kepada, ketika Allah tetap menantikan dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera. Continue ayat 20 saya bagi 2. Di mana hanya berapa? Sedikit, yaitu berapa orang? 8 orang yang apa? Diselamatkan oleh air bah itu. Note, kita baca note. Diselamatkan oleh air bah, artinya
kedelapan mereka ini diselamatkan dari apa? Murka Allah dengan bahtera yang mereka buat itu apa? Terapung-apung di atas air bah, betul? Makanya diselamatkan oleh air bah, berarti terapung. Tetapi yang lainnya tenggelam atau mati di dalam air bah itu. Jelas? Saudara mengerti? Makanya kita diselamatkan, mereka 8 orang ini selamat oleh air bah, artinya mereka terapung. Note selanjutnya, jelas dalam ayat Alkitab di atas tadi mengajar bahwa Yesus Kristus datang atau diutus ke dalam dunia ini untuk apa? Memberitakan Injil baik kepada mereka yang masih hidup maupun pada roh-roh mereka yang telah mati. Jadi kalau saya mengajar ada dalihnya, Bapak Ibu. Kita baca ayatnya, saya baca, Anda baca. Oke, kita mengerti. Nah, nanti kita masuk poin nomor 2. Saya ada 5 poin dengan cepat, saudara. Nah, poin nomor 2, Injil pertobatan. Gospel of repentance. Kita baca notenya, saudaraku, saya taruh notenya seperti ini. Yesus Kristus bukan hanya saja memberitakan Injil, tetapi dia memberitakan Injil apa? Pertobatan. Pertobatan, bahasa Inggris katakan artinya repentance, the change of mind. Perubahan pikiran terhadap Tuhan. Kita baca Matius 4:17, mengatakan seperti ini. Sejak waktu itulah Yesus apa? Memberitakan apa? Bertobatlah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya tanpa pertobatan kita tidak masuk ke dalam kerajaan. Jelas? Tuhan Yesus, dia beritakan Injil, bertobatlah, dia katakan. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya kalau kita nggak bertobat, nggak masuk sorga. Gampang nggak? Jelas. Makanya Tuhan Yesus beritakan Injil. Markus 1 ayat 19. Katanya, kata Yesus, waktu yang telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara baca apa? Bertobatlah dan percayalah kepada apa? Injil. Makanya dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Amin. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan berapa orang? Setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Makanya dia memberitakan Injil supaya kita bertobat. Saudara tahu sendiri bertobat dari apa? Iya tidak? Markus 6 ayat 12. Sabar saudara, kita akan cepat belajar. Lalu pergilah mereka, murid-murid Yesus, memberitakan bahwa orang, termasuk Anda dan saya, bahwa orang apa? Harus apa? Kata-kata harus artinya apa? Kata-kata harus artinya apa? Kewajiban. Mereka beritakan Injil bahwa orang, termasuk Anda dan saya, harus bertobat. Kayak tadi, bertobat bukan saran, tetapi keharusan. Jadi kita tidak beritakan Injil menyarankan orang, bahkan meminta untuk bertobat. Tetapi harus bertobat adalah keharusan. Amin. Saya taruh seperti ini. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita sudah mendengar kebenaran Injil, tetapi apakah kita sudah bertobat dari segala kejahatan, dari itu dosa-dosa kita, dan bertobat artinya merubah pikiran dan pendapat kita terhadap Tuhan Yesus. Dulu saya nggak senang, saya nggak mau ikut Tuhan Yesus. Dulu saya diperintahin nggak mau pergi. Saya kata tadi, apa bukan? Oh saya malas, itu nggak penting. Bertobat artinya kita berubah pikiran kita dari itu. Itu artinya repentance. Kita masuk poin nomor 3. Saya ada 5 poin dengan cepat. Yesus mengutus murid-muridnya. Jesus sends his disciple. Mengutus murid-murid. Kita akan masuk note lagi. Poin nomor 3. Sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, dia katakan bahwa mereka terlebih dahulu harus dipenuhi oleh apa? Roh Kudus untuk menerima kuasa menjadi saksi. Jadi artinya jangan sembarangan
karena kita tahu teologi, kita sekolah, punya judul S2, S1, S2, S3, kita pikir kita sudah tahu, mari kita pergi, kita bicara, tunggu. Kita harus menerima kuasa oleh siapa? Roh Kudus. Coba kita baca, menerima kuasa menjadi saksinya ya. Kisah 1 ayat 8. Ini Tuhan Yesus yang berbicara, bukan Cornelius Tiritiau. Ini Tuhan Yesus. Tetapi kamu, siapa? Murid-muridnya akan menerima kuasa. Kata akan. Akan menerima kuasa. Perhatikan kata akan menerima kuasa. Kalau artinya kondisi itu. Kalau artinya kalau kamu bikin, kalau enggak. Akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ada saatnya Roh Kudus enggak turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau, makanya saya katakan banyak kita hamba Tuhan mengajar nggak jelas gitu saudara. Ayat ini, kita tahu tapi ngerti nggak? Makanya orang nggak keluar mengerti Injil. Karena nggak ada kuasa. Dikatakan Tuhan Yesus misalnya, kamu akan menerima kuasa kalau, ya tidak. Berarti semuanya kan kondisi kan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, artinya ini ya pengurapan kekuatan, yaitu terjadi pada Kisah Pasal 2 kita sudah belajar, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Saksi Yesus khususnya apa? Bertanya. Jadi artinya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saya katakan tadi, kalau kita tidak dikasih kuasa Roh Kudus, berarti kita nggak jadi saksinya. Arti? Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan punya kuasa menjadi saksinya dan menjadi saksi Kristus, yaitu kita memberitakan Injil. Gampang kan? Makanya saya katakan banyak gereja-gereja mereka berpikir, saya nggak tahu ini Pak. Karena saya katakan tadi, kurang pengajaran yang jelas. Bapak, saudara, sampai saat ini saya tanya, mau nggak diberi kuasa oleh Roh Kudus? Amin. Oh bisa ya Pak Ritio. Loh, bukan saya yang bilang, Tuhan Yesus bilang. Kita akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun. Tetapi kalau saudara dan saya, walaupun kita sudah ke gereja dengan ratusan tahun, kalau kita tidak mau menjadi saksi Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak akan memberikan kuasa. Karena Roh Kudus memberikan kuasa orang yang menjadi saksiku, saksi Yesus. Berarti kalau Anda dan saya tidak mau menjadi saksi Kristus, Roh Kudus kan nggak bodoh. Kalau saudara dan saya semua tidur di rumah, baca Alkitab, terus duduk-duduk yang mana, Roh Kudus nggak berkuasa di atas itu. Karena dikatakan Roh Kudus menjadi kuasa kalau kita menjadi saksi. Kalau kita nggak jadi saksi, berarti Roh Kudus tidak berikan kuasa. Just continue ayatnya sebagai di Yerusalem, artinya di mana kita berada, rumah kita, dan di seluruh Yudea, artinya tetangga, dan Samaria, artinya kita punya kota, sampai ke ujung bumi. Di mana saja kita berada, tanpa kuasa Roh Kudus, tidak mungkin kita menjadi saksi Yesus. Bapak Ibu, saya sudah kemana-mana. Saya sudah tahu. Saya sudah keliling dunia, masuk kota, masuk kampung, masuk becekan, masuk segala macam, sudah. Tapi kalau gak ada Roh Kudus, pengetahuan gak bisa. Dan baca Matius 10, 16a saja. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Yesus berkata, lihat, aku, yaitu siapa? Yesus mengutus kamu atau mengutusnya kemana? Seperti apa? Domba ke tengah-tengah apa? Serigala. Serigala ini serigala. Jadi kalau Anda dan saya tidak mempunyai kuasa Roh Kudus, kita pergi, kita ditelan sama serigala. Yaitu kuasa setan. Ngerti? Walaupun kita harus memberitakan Injil, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus karena kita pergi ke tengah-tengah serigala. Angkatan yang jahat. Saya juga ditentang, saudara. Dalam memberitakan Injil, Pak Ritio, saya dikatakan, Bapak Ibu. Oh, itu pendeta sesat ngajarnya. Salah, katanya. Ya, salah bagi orang yang tidak mengerti.
Ngerti. Saya dianggap penyesat, silakan, saya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oleh sebab itu karena kita diutus ke tengah serigala, oleh sebab itu kita memerlukan apa? Kuasa Roh Kudus. Kalau enggak, bagaimana? Kalau habis kita dimakan. Markus 3:14-19. Saudara baca sendiri ayatnya, saya baca sendiri, ya tidak? Ayat Markus 3:14, iya, Yesus menetapkan 12 muridnya, kita tahu, untuk menyertai dia, Yesus, dan untuk apa? Diutusnya. Tuhan Yesus memilih murid-muridnya untuk diutusnya memberitakan Injil. Oke? Kita tidak diutus bukan untuk mencari nafkah. Cari amplop. Bahasa Indonesia yang jelas. Kita dengar banyak, kita sama Tuhan di Indonesia, wah kalau nggak ada amplop, saya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa melayani. Amplopnya ada yang kasih tarif. Bapak bagaimana? Tarif saya segini. Pernah dengar? Saya dengar. Saya melayani di Indonesia. Kalau kita nggak penuhi tarifnya, dia nggak mau datang. Tiket saya segini. Hotelnya yang begini. Gitu. Tapi Tuhan Yesus mengutus kita bukan cari tarif, cari apa, utusnya untuk apa? Memberitakan Injil. Kalau Anda tidak merasa sebagai murid, ya Anda tidak mengerti. Saya mengerti. Bukan untuk mencari nafkah, saudara. Karena pasti apa? Nafkah mereka ditambahkan oleh Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah, oke? Maka semuanya apa? Ditambah, nggak diambil. Jadi saudara ditambah. Itu janji Tuhan Yesus. Amin. Kita hafal ayat ini semua. Coba kita baca Lukas 9 ayat 6. Mengatakan, Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka murid-muridnya dan mereka apa? Mengelilingi berapa banyak? Segala desa sambil apa? Memberitakan Injil dan apa? Menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Diutus ini. Jadi ayat ini mengatakan, dengar baik-baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita pergi untuk apa? Pertama, memberitakan Injil dulu, baru apa? Menyembuhkan. Jangan dibalik. Ini siapa yang suruh? Tuhan Yesus. Yang penting berarti bukan menyembuhkan, ya tidak? Ya. Yang penting memberitakan Injil. Saya sering, sementara saya memberitakan Injil, ada orang sakit, Pak Ritio doakan, ada yang sakit segala macam. Bahkan ada guling-gulingan di ubin, saya berkhotbah, stres, baru kita doakan. Tapi yang penting kita memberitakan Injil, karena orang diselamatkan, dengar, orang diselamatkan masuk surga bukan karena disembuhkan dari penyakit. Tapi jelas dikatakan ada kuasa Injil, kuasa keselamatan. Injil bukan kuasa kesembuhan. Apalagi Tuhan Yesus mengajarkan Markus 16 bahwa itu adalah tanda, bukan perintah. Tapi sementara kita menginjili, pasti ada orang sakit, orang kerasukan setan segala macam. Saya sudah pernah menghadapi ini, baik di Eropa, di Amerika, di Indonesia, sama. Karena setannya lain tidak. Setannya sama, saudaraku. Ada yang kerasukan ini, sudah semuanya. Jadi yang penting, tapi saya memberitakan Injil. Mereka diselamatkan oleh Injil. Amin. Coba kita baca kisah para Rasul 5 atau 42. Dan mereka memanggil rasul-rasul itu, ini waktu cerita mereka diganyang lah gitu. Mereka sedang melayani murid-murid. Ia lalu menyesah mereka, murid-murid rasul-rasul, dan melarang mereka dalam nama Yesus. Baik kan, saudara? Ini orang yang minta ini dilarang. Sesudah itu mereka dilepaskan, ayat 41 supaya jelas. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama. Berarti mereka di sidang itu. Dilarang untuk apa? Memberitakan Injil. Dilarang. Kalau enggak digebukin.
Mahkamah agama meninggalkan sidang mahkamah agama itu dengan apa? Gembira. Dengan gembira. Karena mereka telah dianggap apa? Layak menderita apa? Penghinaan oleh karena namanya Yesus. Baca ayat 42, perhatikan baik-baik. Dan berapa lama? Setiap hari mereka, yaitu siapa? Rasul-rasul tadi, murid-murid. Setiap hari mereka apa? Melanjutkan. Artinya mereka nggak mau keok. Karena telah diberikan apa? Kuasa. Udah mau diadili, mau dimasuk ke penjara, mereka dikeluarkan, mereka dengan gembira melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah, di rumah-rumah orang, dan apa? Memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias Juru Selamat. Amin, ngerti? Ini orang udah mau dipenjara, dikeluarin, mereka tetap semangat. Tetap mereka pergi, masuk rumah ibadat lagi. Terus memberitakan Injil. Di kota-kota di masa. Kisah para Rasul 14 ayat 5 dan sampai 7. Jangan cepat. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang apa? Yahudi bersama-sama dengan apa? Pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan satu apa? Gerakan untuk apa? Menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Saudara mau nggak menginjil? Mau nggak menginjil? Tuhan Yesus katakan berbahagialah kamu jika kalau kamu apa? Difitnah karena mau digebas. Berbahagia. Karena apa? Upahmu besar di surga. Mau nggak bertanya? Saya sih mau. Ayat 6. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitar. Ayat 7, dengar baik-baik. Ayat 7, disitulah mereka rasul apa? Memberitakan. Udah dikejar nih. Di mahkamah. Udah dilempar batu. Udah dilempar batu, mereka ke kota lain untuk bukan lari, bukan sembunyi. Mereka pindah kota, ke sana kita pindah untuk memberitakan Injil. Murid-murid. Saudara mau ikut Tuhan Yesus? Murid-murid artinya pengikut Kristen artinya apa? Mau ikut Kristus, mau ikut Tuhan Yesus. Mau memberitakan Injil. Oke. Saya taruh note seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya bukan sudah berapa lama kita mengaku sebagai Kristen. Bukan itu. Tetapi sudah berapa jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Yesus Kristus dan kerjaan. Pertanyaannya bukan berapa lama saudara menjadi Kristen. Keluar masuk gereja. Pernah nggak bawa satu jiwa buat Tuhan Yesus? Note selanjutnya dengan cepat. Memberitakan Injil bukan hanya sekedar bernyanyi memuji Tuhan Yesus di dalam ibadah-ibadah kita dan mengadakan Bible study, tetapi kita membawa jiwa kepada pertobatan dari dosanya. Itu memberitakan Injil. Nyanyi-nyanyi di dalam gereja mau, bukan beritakan Injil. Mau saudara berdoa juga bukan. Mau Bible study sampai pagi juga bukan. Beritakan Injil, saudara dan Anda bawa jiwa nggak pada Tuhan. Itu memberitakan Injil. Terus kita lihat poin yang keempat. Paulus memberitakan Injil. Paul preach the gospel. Kita baca Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, dia menulis surat kepada Roma, ini surat. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang apa? Dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Makanya saya kata tadi, kalau saudara gak kudus, gak dipenuhi Roh Kudus, betul? Dan dikuduskan untuk apa? Memberitakan Injil Allah. Untuk apa Paulus dikuduskan? Memberitakan Injil. Jadi artinya kalau saudara tidak penuh dengan Roh Kudus, namanya Roh Kudus. Bukan rokok dari kudus, bukan. Kita lihat banyak hamba Tuhan, Roh Kudus saya lihat masih isep rokok dari kudus. Bukan, Roh Kudus. Beda. Kalau Anda dan saya
tidak dikuduskan, ya, nggak akan jadi. Bukan kita menguduskan, artinya ada yang menguduskan, ya kan? Dikuduskan artinya Tuhan menguduskan melalui darahnya. Kita tahu itu. 1 Korintus 1 ayat 13 sampai 17, ceritanya bagus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Terus Tuhan cepat. Aku, Paulus, mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. 15. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Nama Paulus. Saya pernah dengar orang bilang, oh saya dibaptis dalam nama Cornelius. Saya true story. Saya dibaptis dalam nama Cornelius. Aneh. Ayat 16, itu nama Paulus. 16 dengan cepat. Juga keluarga Stefanus, aku, itu Paulus, yang membaptis. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Ayat 17 jawab semuanya. Sebab Kristus, ingat, mengutus aku, Paulus, bukan, katakan bukan untuk apa? Membaptis, tetapi untuk apa? Memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saya katakan tadi, kita tidak bisa mengitakan Injil karena kita sekolah S1, S2, S3, teologi, hikmat, belajar. Tapi kita dengan kuasa Roh Kudus supaya apa? Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Orang dengar Injil, tapi kita nggak ada kuasa. Sama aja, kita udah dengar, udah bosen gitu. 1 Korintus 9, 16 dan 18 kita baca. Karena jika aku, Paulus, memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk apa? Memegahkan diri. Zaman sekarang orang, wow hebat tuh, gua hebat loh. Lihat tuh berapa, lihat jemaat gua tuh, lihat semuanya. Ya, gereja semuanya memegahkan diri. Paulus bilang, enggak. Aku nggak punya alasan untuk memegahkan. Sebab itu adalah apa? Sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Bahasa yang keras selanjutnya, celakalah aku jika aku tidak dapat amplop. Salah ngomong, maaf. Celakalah aku jika aku tidak ke gereja. Celakalah aku jika aku tidak Bible study. Celakalah aku jika aku tidak nyanyi worship. No. Paulus tidak bilang itu. Celakalah aku jika aku tidak apa? Saudara sudah memberitakan Injil. Jangan pelajari buku-buku yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ada kira-kira berapa? 13 apa 14 buku perjanjian baru. Jangan dipelajari. Jangan comot-comot ayat dari Paulus. Oh, Allahku akan memberikan kecukupan kepadaku. Haleluya. Sesuai dengan kekayaannya. Oh, nah itu siapa yang tulis? Paulus. Kita senang. Tapi yang beginian, yang dibilang aku celaka kalau aku tidak memberitakan. Saudara mau nggak pesan? Apakah memberitakan Injil keharusan bagi kita juga? Halo, pertanyaan kan? Apakah memberitakan Injil keharusan bagi kita juga? Karena Paulus katakan sebab itu adalah keharusan. Apakah saudara merasa saya harus memberitakan Injil? Sampai di sini. Kalau enggak dipenuhi Roh Kudus. Ngerti? Ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini bahwa aku boleh apa? Baca yang keras. Memberitakan Injil penuh dikasih uang. Bahwa kalau aku nggak dikasih uang, aku nggak ada upah, aku tidak akan memberitakan Injil. Betul? Upahku ialah ini bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Anda mau belajar dari Rasul Paulus?
mempelajari dari buku-buku Korintus, Kolose, semua itu Efesus tulisan Paulus. Dia katakan aku beritakan Injil tanpa upah. Artinya nggak dibayar. Halo? Dia bilang nggak dibayar, inilah upahku. Bukan dari karena dibayar, tapi karena memberitakan Injil. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Artinya mentang-mentang dia pemberita Injil, harus dikasih duit. No. Benar nggak? Paulus bilang itu nggak? Halo? Wah, Pak Ritio khotbahnya salah Pak. Ini pendeta saya udah dengar nih ngomong nih. Saya dengar nih pendeta ngomong, Pak Ritio khotbahnya sesat. Oke, kalau gitu saya belajar dari Rasul Paulus, Paulus dong yang sesat. Ya. Murid kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Berpatah gitu ya. Ini Paulus, bukan saya. Kalau Anda tidak terkena dengan ayat ini, berarti Anda bukan pemberita Injil. Anda adalah memberitakan Injil untuk perut Anda. Untuk cari nafkah. Kalau Anda pakai sebagai nafkah, Anda bukan melayani Tuhan Yesus Kristus. Melayani perut Anda. Jelas? Jangan marah sama saya, saudaraku. Makanya orang bilang kalau saya bilang sesat. Silakan. Saya tidak menyesatkan saudara. Apakah saya menyesatkan saudara sekarang? Apakah kalau saya katakan banyak orang yang mencari amplop memberitakan Injil, saya salah? Saya menyesatkan? Kenapa? Belajar dari Rasul Paulus. Halo? Mau belajar dari Rasul Paulus? Paulus katakan, contohlah aku, bukan dia sombong. Contohlah aku seperti aku mengikut Yesus. Itu Paulus yang ngomong, bukan saya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara saya? Hamba Tuhan udah pada kesel. Pak, itu jangan begitu dong ngajar. Saya kalau gak ada uang gak bisa hidup. Wow. Bapak hamba Tuhan gak ada uang gak bisa hidup. Bagaimana saya bicara kalau saya nggak ada Tuhan Yesus, saya nggak hidup? Betul? Tapi orang-orang bilang, Pak, saya kalau nggak ada uang nggak bisa hidup. Nggak ada mana? Loh, Tuhan Yesusnya kemana? Siapa yang memberi hidup? Uang apa Tuhan Yesus? Tapi orang-orang bilang, saya nggak ada uang nggak bisa hidup. Makanya saya harus bertanya, saya harus melayani di mana supaya dapat amplop bisa hidup. Saudara, imannya kemana? Iman kita bukan kepada amplop, kepada uang. Iman kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang mengutus kita? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengutus, kira-kira dikasih biaya nggak kita? Tuhan Yesus bilang sama Petrus, semua yang kamu sudah tinggal kampung dan sebagainya, aku ganti berlipat kali ganda. Aku ganti, Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya. Aku gantikan 100 kali lipat, bukan 100%. 100 kali lipat. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Nah saya percaya, saya tinggalkan Indonesia, saya tinggalkan rumah, saya kemana-mana, ke kampung-kampung. Karena siapa yang ngutus? Yang ngutus kita Tuhan Yesus apa? Uang. Jelas? Nah, ini saya udah dengar ada orang mulai marah sama saya. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 7. Apakah aku itu Rasul berbuat salah? Apakah aku berbuat salah? Saudara bilang, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu itu salah? Karena aku memberitakan apa? Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma artinya apa? Gratis. Kalau aku beritakan Injil, aku bilang kamu gratis, itu salah. Berarti kalau dia bilang aku beritakan Injil dengan coba gratis, dia tidak salah. Berarti yang memberitakan Injil minta-minta duit, berarti salah, ya tidak?
Karena aku Rasul Paulus yang kalian belajar di buku-bukuku, aku bilang sama kamu, aku memberitakan Injil kamu dengan cuma-cuma tanpa dibayar. Gratis. Makanya Paulus dulu hebat nggak? Kaya nggak? Farisi, wow hebat. Tapi dia bilang semua kehebatannya sebagai sampah. Dia Farisi, dia hebat, wow, dia hebat kali, kapten panglima. Aku seorang Farisi, aku tidak bercacat. Aku hukum Taurat, aku lakukan semua. Tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia anggap itu semua apa? Sampah. Nah, kita hamba-hamba Tuhan sekarang sampahnya Rasul Paulus kita pungut. Kita mau hebat, mau jaya, karena Paulus dulu begitu. Dia bilang, aku anggap sampah supaya apa? Aku boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Berarti kalau saudara tidak anggap sampah S1, S2, S3 Anda tidak anggap itu sampah, Anda tidak akan bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus. Kehebatan kita, kekayaan kita, gedongan rumahnya, sampah buat Paulus. Supaya dia ketemu Tuhan Yesus. Kalau kita nganggap sampah semua itu, nggak akan ketemu. Bukan berarti kita tidak boleh. Saya dikasih rumah, saya dikasih uang oleh Tuhan Yesus. Ya kalau bukannya kita nggak dikasih, gitu, malah ditambahin itu ya. Saya keliling kemana-mana pakai uang sendiri, saudara. Nggak pernah cari donatur. Bawa anak ke Australia berapa ongkosnya? Bawa anak ke Indonesia bolak-balik berapa ongkosnya? Ratusan juta rupiah. Tapi saya nggak ada utang, nggak ada donatur, nggak ada apa-apa. Walaupun sampai Indonesia nggak minta dibayar, cuma-cuma. Dikasih amplop, segala macam, saya bilang boleh nggak? Saya menolong pelayanan Bapak. Saya gitu, sama istri saya kan. Ngomong gereja kan bisa. Bukan saya sombong, karena saya belajar dari siapa? Rasul Paulus. Saya baca buku-bukunya. Saya tahu doa seperti itu, saudara. Saya hampir selesai. Jangan dikomentar, saudara. Ya. Jangan dikomentar. Makanya orang kalau dengar, Pak Aritnya khotbahnya kacau tuh, katanya kacau, silakan. Sungguh-sungguh sangat luar biasa. Rasul Paulus bukan hanya saja memberitakan Injil, tetapi dia sama sekali tidak mencari upah. Atau di masa kini yaitu mencari apa? Amplop. Saya ngomong jauh saja. Paulus nggak cari amplop. Nggak mau dibayar, nggak ada tarif. Nggak mau minta hotel-hotel. Dia kemana-mana bikin tenda sendiri, betul nggak? Iya. Betul nggak, Ibu? Betul nggak, Pak? Dia bikin tenda supaya dia tidak mau membebani apa? Jemaat. Dia nggak cari hotel. Malah dia bilang, penjara adalah hotelku. Kemana-mana dia di penjara. Dia nggak tidur di hotel. Bagaimana kita zaman sekarang? Halo? Poin nomor 5, poin terakhir. Udah gemeter, udah pukul saya. Bapak saya, udah gergetan nih. Poin nomor 5, amanat agung. Great Commission. Ya, kita akan lihat note. Pertanyaannya adalah apakah perintah atau amanat agung Yesus Kristus hanya untuk sebagian dari orang-orang Kristen yang tertentu atau untuk semua yang mengaku diri Kristen. Kristen artinya apa? Pengikut Yesus, bukan pengikut gereja. Itu Kristen. Oh, saya dari gereja ini, Pak. Saya dari denominasi. Saya jadi, betul. Tapi Kristen bukan pengikut gereja, bukan pengikut pendeta, bukan pengikut denominasi, pengikut Kristus. Itu Kristen. Kita baca Matius 9:37. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang sedikit. Banyak. Oh, salah saya. Tuhan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Dulu saya di Jakarta bahasa secupil, sedikit. Nah, saya tanya, siapakah pekerja-pekerja ini? Siapa pekerja-pekerja ini sedikit?
Markus 16:15 kita baca, saya sampai selesai. Lalu Yesus berkata kepada mereka muridnya, pergilah. Pergilah artinya bukan duduklah di gereja, betul? Boleh kita ke gereja duduk, tapi perintahnya pergilah, bukan duduklah di gereja. Pergilah kemana? Ke seluruh dunia. apa? Ya, lu pelosok dunia dan apa? Beritakan Injil kepada Segala. artinya jangan pandang bulu ketika beritakan. Wah, dia orang hitam sasar Pak, orang hitam males tadi dibacok gitu. Bapak, dia orang Islam, dia orang Hindu, nggak pilih bulu. Karena katakan segala makhluk. Orang putih, orang hitam, orang kuning, warna coklat, orang sakit. Makhluk dia. Makhluk. Kita memberitakan Injil kepada makhluk. Biar dia sakit, sementara dia sakit, supaya dia diselamatkan oleh Injil Kristus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Matius 28, 19, 20, kita hafal ayat ini, tapi tidak dilakukan. Semua gereja hafal. Karena itu pergilah. Nah, pergi untuk apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama siapa? Bapa, Anak, dan Roh. Hafal. Hafal semua. Tapi pergi untuk apa? Orang mau pergi, orang Kristen banyak pergi ke Hawaii, ke ini. Wah, untuk apa? Melancong. Orang Kristen. Ayat 20. Dan ajarlah mereka. Ajarkan apa? Untuk apa? Dia hanya sekedar ajar. Diajar untuk apa? Diajar untuk apa? Melakukan. Bukan diajar untuk simpen kenang-kenangan. Oh, saya baru ke gereja, saya diajar. Wah, bagus, ajarannya saya simpen kenang. Bukan. Diajarlah mereka untuk melakukan berapa banyak? Segala sesuatu yang apa? Telah, ini Tuhan Yesus berbicara, telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa perintah? Agung. Iya. Tapi kita diajari senang. Zaman hari Paulus bilang Timotius, kupingnya dikilikin, iya enggak? Waduh enak. Menyimpang dari kebenaran, tapi membuka bagi dongeng. Enak banget. Dongeng. Alkitab dibikin dongeng. Alkitab dibikin fabrikasi. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, jangan ditambah dan dikurangi, maka kita akan kena malapetaka. Tuhan Yesus yang ngomong. Zaman sekarang jadi fabrikasi. Gak usah beritakan Injil, gak apa-apa. Itu tugasnya Pak Robert, tugasnya Pak Cornelius, Pak Hari. Ya. Enggak. Ini perintah untuk semua kita murid-murid. Notis saya taruh begini, seperti saya, saudaraku. Memberitakan Injil adalah perintah agung. Perintah Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sekedar saran atau permintaan, tetapi ultimatum, betul? Selalu saya taruh begini, hampir selesai. Amanat agung hanya berlaku bagi orang-orang Kristen yang telah bertobat. Bagaimana kita memberitakan Injil bertobat orang, kita sendiri belum bertobat. Kan Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil pertobatan. Kita mau keluar, saya mau beritakan ke sana. Lah, Anda sudah bertobat belum? Masih ngerokok nggak? Masih minum-minum nggak? Masih mabok nggak? Masih pukul istri nggak? Masih pukul. Itu yang pertobatan, kita sendiri belum bertobat. Sama juga, Bo. Betul? Orang Kristen telah bertobat dulu dan menerima Yesus Kristus secara pribadi dan menjadi lahir baru, menjadi apa? Ciptaan yang baru. Kalau Anda belum menjadi ciptaan yang baru, jangan coba-coba menyebutkan Injil, digebukin sama setan. Kita dikirim di tengah-tengah serigala, bukan di tengah-tengah malaikat. Kalau malaikat mah enak. Kita yang dilayani, bukan kita melayani malaikat, mereka dilayani. Oh Pak, tapi kan malaikat nggak punya kuasa. Siapa bilang? Dia yang gulingkan batu kuburan Tuhan Yesus. Udah disegel semua orang-orang Roma tentara. Nggak ada orang bisa masuk. Siapa yang buka?
Malaikat. Orang bilang Tuhan Yesus bangkit sendiri, Pak. Bapak ngajar soal, loh kalau Tuhan Yesus bangkit sendiri, kenapa malaikat tak buka batunya? Kenapa gak Tuhan Yesus aja dorong? Ternyata kita belajar bahwa Roh Kudus yang bangkit Tuhan Yesus. Saya belajar itu ditentang juga, Pak. Sama Bapak Pendeta ditentang. Pak Aritio salah ngajar. Oke. Udah biasa. Not selanjutnya saya taruh seperti ini. Memberitakan Injil bukan. Katakan bukan. Bukan untuk orang-orang Kristen yang apa? Pak Aritio jangan nyinggung saya dong. Bapak, saudara mengerti artinya kartu penduduk. Di kartu penduduk namanya Kristen. KTP doang. Yaitu Kristen tanpa mengalami lahir baru dan kuasa Roh Kudus. Tetapi orang-orang Kristen lahir baru. Yang mengalami kelahiran baru dan mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus dan diberi kuasa. Hari kasanya begini, kita belajar judulnya tadi memberitakan Injil kan, nomor 1 Yesus memberitakan Injil, betul? 2, Injil apa? Pertobatan. Kayak saya katakan, kalau Anda sendiri belum bertobat, masih mabuk-mabukan, masih ngerokok, masih cari duit segala macam, jangan intikan Injil menjadi penginjil bohong, sesat. Nomor 3, Yesus mengutus murid-muridnya. Saudara merasa murid siapa? Pengikut Kristus. 4, Paulus memberitakan Injil. Anda memberitakan Injil enggak? Mau belajar dari Paulus tapi nggak mau beritakan Injil. Paulus suruh. Misalkan 5, amanat agung kita belajar tadi. Aplikasinya apa dengan cepat? Saya sudah habiskan waktu. 1, sebagai orang Kristen yang benar-benar sudah lahir baru, pasti khotbah ini menjadi apa? Satu dorongan. Untuk apa? Lebih bersemangat lagi untuk apa? Keluar bersaksi Injil Kristus pada siapa saja dan di mana saja dan kapan saja. Kalau saudara udah lahir baru, ini jadi semangat, ya tidak? Ya. Saudara, Pak, terima kasih, jadi semangat saya, ke motivasi saya ini. Wah, betul. Tapi kalau orang yang enggak lahir baru, ini menjadi dongeng. Oh, hanya cerita aja. Ini kayak cerita dongeng. Nggak ada. Buat orang yang belum ada. Nomor 2, aplikasi. Perlu saya ingatkan kita semua bahwa memberitakan Injil adalah apa? Berita agung. Saudara kalau kerja di kantor, diberitain sama bos, saudara bilang, tak usah ya sama bos. Kira-kira berapa lama saudara kerja? Ya, kita semua kerja. Ada bos bilang, hey, kamu tuh bersihin tuh, ambil sapu. Lu aja yang bikin, emangnya lu siapa? Disuruh kita diberitain. Kira-kira berapa lama kita kerja di situ? Ini perintah agung Tuhan Yesus. Raja di atas raja-raja. Bukan saran perintah Yesus, disuruh. Perintah. 3. Saya banyak ngomong nanti pada sakit hati semua. Jangan lupa kalau diselamatkan, kita selamatkan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Kita jadi selamatkan bukan untuk duduk di gereja, saudaraku. Kita selamatkannya betul masuk surga, tapi selama kita hidup, masih hidup nggak, saudara? Iya. Kita masih hidup, ngapain? Kita diselamatin untuk jadi kawan sekerja Allah, yaitu bekerja bersama Allah. Untuk apa? Memberitakan Injil. Efesus 2:8-10 kita baca, saudara boleh baca sendiri. Efesus 2:8-10. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, menjadi His workmanship, yaitu mencari jiwa-jiwa yang hilang di dalam kegelapan dunia ini karena dosa-dosa manusia. Amin. Jadi, saudara, kata penutup, saya tahu, haruskah Kristen memberitakan Injil? Apa jawaban kita? Setelah Anda dan saya mendengar firman Tuhan, harus tidak? Kalau Anda bilang, enggak, berarti firman ini enggak ada gunanya. Kalau saudara jawab, ya, harus, kita akan berdoa. Mungkin Anda pikir, Pak Aritio, saya belum punya kekuatan, saya masih malu. Oh, Tuhan bilang, kalau kamu malu, aku juga malu nanti sama kamu. Masih takut. Oh, takut gimana? Ada orang berdoa, oh Tuhan berikan saya roh keberanian untuk bekerja. Oh, sudah. Rasul Paulus bilang, kamu telah diberikan bukan roh ketakutan. Berarti apa? Kita telah diberikan roh keberanian.
Lalu, oleh sebab itu, bersaksi, beritakan Injil. Benar? Amin. Saya nggak mencoba menyesatkan Anda. Saya tidak coba menyesatkan Anda. Kalau saya mencoba menyesatkan Anda, berarti saya adalah seorang penyesat. Amin. Saya akan berdoa. Menolong Anda. Berdoanya gampang. Ulangi doa saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah mendengar firman ini, saya mau bertobat. Dari segala hati saya yang penuh dengan segala kejahatan. Ya Tuhan, ampuni dosa saya. Saya membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentuklah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, aku berdoa. Amin. Jika Anda jujur berdoa, hari ini Anda jujur sungguh-sungguh berdoa itu, ini hari nomor 1, Anda sudah diselamatkan dan dosa Anda telah disucikan. Yang kemeji merah itu kemeji menjadi putih seperti apa? Bulu domba. Putih dibuang dari dibuang di luar. Saudara sudah disucikan. Sekarang tubuh saudara menjadi Ka'bah Allah, di mana roh Allah tinggal. Jikalau Anda membinasakan tubuh ini, Allah akan dibinasakan. Allah akan membinasakan tubuh. Firman Tuhan. Doa itu tadi, saya berdoa 53 tahun yang lalu, saya doa itu. Sampai sekarang, 53 tahun kemudian, saya melayani Tuhan Yesus. Saya nggak berubah. Mari kita terima berkat. Kiranya kasih Bapa, kasih yang sangat besar, kasih yang agape tidak pilih bulu, kasih yang selamanya. Segala karunia melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengutus kita untuk pergi memberitakan Injil pertobatan dan persekutuan, bahkan kuat kuasa di dalam Roh Kudus menyertai kita, dan kiranya damai sejahtera Yesus memelihara hati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan amin. Dengan itu kita selesai pada hari Minggu pelajaran, dan saya harap kita akan bertemu kembali di minggu depan. Dengan itu saya mengatakan God bless you. Goodbye.